Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Belajar Aja. Di video kali ini kita akan membahas materi PPKN kelas 12 bab 3 pengaruh kemajuan iptek terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan subbab yang kedua, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Sebelum kita mulai belajar, mari dukung channel ini dengan klik subscribe. Kita mulai dari sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Bagaimanapun juga, manusia hidup di dunia ini tidak dapat melepaskan diri dari kemajuan iptek. Dengan iptek, hidup manusia akan dipermudah. Agar tidak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif, manusia perlu memiliki tanggung jawab etis di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek. Bagi bangsa Indonesia, di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek perlu mengingat landasan idealnya, yaitu Pancasila, dan landasan konstitusionalnya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam kaitannya dengan Pancasila, terutama sila ketuhanan yang Maha Esa, sebenarnya telah memberikan peringatan kepada kita bahwa semua ilmu yang ada di dunia ini berasal dari Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa menciptakan alam semesta untuk kemaslahatan umat manusia. Menyadari hal ini, setiap manusia Indonesia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya mengingat ajaran dan perintah Tuhan. Iptek harus dikembangkan dan diterapkan untuk kemaslahatan manusia, bukan untuk menyiksa dan mencelakakan manusia. Sementara itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa tujuan nasional antara lain untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas bahwa pengembangan dan pemanfaatan iptek untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan rakyat secara lahir maupun batin. Dan itu semua harus mempertimbangkan kondisi lingkungan dan kondisi sosial masyarakat. Kemudian kita masuk ke sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Tidak ada satupun negara bangsa di dunia ini yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Meskipun negara tersebut dikenal sebagai negara adidaya atau negara maju, tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kemajuan iptek. Terlebih lagi Indonesia yang baru disebut sebagai negara berkembang. Akan sangat sulit bagi negara kita untuk mengelak dari pengaruh atau implikasi kemajuan iptek. Akan tetapi, Indonesia sebagai bangsa yang besar harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif sikap yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama, menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal yang negatif. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap terbaik yang mesti kita ambil adalah sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Adapun alat penyaringnya adalah Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan, sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dan kemajuan iptek. Kemudian kita lihat sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang politik. Bangsa Indonesia harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri,
namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Untuk mencapai hal tersebut, bangsa Indonesia harus segera mewujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang. Yang kedua, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Dan yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Kemudian kita lihat sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang ekonomi. Sistem ekonomi kerakyatan merupakan senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam semua hal. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu kiranya segera diwujudkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, sikap ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri, sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama, karena mayoritas penduduk Indonesia bermata pencaharian sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri, sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakan perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya, segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak haruslah bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak bergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Dan yang keenam, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan-kepentingan negara-negara maju. Kemudian kita lihat sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek di bidang sosial budaya. Dalam bidang sosial budaya, kemajuan iptek telah membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Di antaranya pengaruh tersebut adalah dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Gaya hidup, gaya pakaian, dan dasar ikatan hidup bermasyarakat cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai-nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, maka kita perlu mengusahakan perubahan nilai dan perilaku, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, terbuka terhadap inovasi dan perubahan. Yang kedua, berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Yang keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat untuk pembangunan berkelanjutan. Dan yang keenam, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Nah, demikianlah pembahasan kita di subbab yang kedua ini, dan berakhirlah pembahasan kita pada bab 3 ini.
Dan untuk materi bab 4 akan dibahas pada video-video selanjutnya. Jadi ikuti terus channel ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.